Langit Yogyakarta sore itu kelabu. Hujan rintik baru saja berhenti, menyisakan jejak basah di aspal dan aroma tanah lembab yang naik bersama angin. Di tengah perkampungan lawas di kota gede, tersembunyi di antara tembok tinggi dan pagar besi berkarat, berdiri sebuah bangunan joglo besar yang terkurung oleh waktu. Studio Larasari. Dewi berdiri di depan gerbang kayu tua yang berat itu, memeluk map berisi undangan dari Dinas Kebudayaan. Tubuhnya kecil dan ramping, dengan rambut digelung seadanya. Meski langkahnya tegas, sorot matanya menyimpan kegugupan. Ini pertama kalinya ia datang ke Yogyakarta sebagai penari undangan untuk mengikuti pelatihan seni tradisional lintas daerah. Ia tak menyangka akan ditempatkan di sanggar tua yang kabarnya punya sejarah panjang. Pagar kayu itu terbuka dengan bunyi derit yang terlalu nyaring. Halaman dalam ditumbuhi rumput liar, beberapa pot tanah liat retak di sudut-sudut, dan daun jati kering bertumpuk di tangga. Tapi bangunan joglonya masih kokoh. Pilar-pilar jati besar menopang atap bertingkat. Ukiran-ukiran tua menghiasi tiap ujung baloknya. Di balik daun pintu, suasana gelap menunggu. Dewi melangkah masuk ke ruang utama. Lantai parket kayu mengilap dengan cara aneh. Bukan mengilap karena bersih, tapi seperti berminyak, menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Cermin-cermin besar menempel di tiga sisi dinding, sebagian mulai berjamur di tepinya. Satu sisi tertutup tirai beludru merah gelap, menutupi entah apa. Tak ada siapa-siapa, tapi ruangan itu terasa seperti baru saja digunakan. Seolah seseorang, atau sesuatu, barusan menari dan belum selesai sepenuhnya. "Kamu peserta baru ya?" Suara itu membuat Dewi menoleh cepat. Seorang pria tua berdiri di ambang pintu belakang, mengenakan baju koko dan celana kain longgar. Rambutnya putih, tapi sorot matanya tajam dan masih awas. "Saya Darto, saya sudah lama jaga tempat ini." Dewi menunduk sopan. "Iya Pak, saya Dewi dari Bandung." Pak Darto mengangguk pelan. "Sendirian?" Dewi mengangguk. Katanya peserta dari daerah lain nyusul lusa. "Saya paling awal." Pak Darto tersenyum. Lalu ia berjalan ke arah dinding timur dan mulai membereskan sesuatu yang tak jelas. Matanya sempat melirik tirai merah itu, lalu cepat-cepat berpaling. "Kalau butuh air, kamar ada di belakang. Tapi kalau bisa, jangan latihan sendirian malam-malam dulu ya." "Kenapa, Pak?" Pak Darto mendesah pendek, tak langsung menjawab. "Ruangan ini kadang terlalu hidup, apalagi kalau malam. Bayangan bisa lebih pandai dari yang punya tubuh." Dewi mengerutkan kening, mengira itu hanya ucapan mistis khas orang tua. Tapi cara Pak Darto mengucapkannya bukan seperti orang yang ingin menakut-nakuti, lebih seperti orang yang peringatannya pernah diabaikan. Sore menjelang malam, Dewi memutuskan menjelajahi studio sendiri. Bukan karena berani, tapi justru karena rasa cemas yang tak bisa ia pahami. Ruangan-ruangan di sisi selatan adalah ruang ganti, kamar kecil, dan kamar kosong dengan tempat tidur bambu sederhana. Ia memilih kamar yang paling dekat dengan ruang utama, karena entah kenapa, yang jauh malah lebih sunyi dan terasa menekan dada. Di ruang utama, Dewi menyalakan musik dari ponselnya, gamelan lembut dari YouTube, cukup untuk mengiringi pemanasan. Ia mulai bergerak perlahan, mengulangi gerakan dasar tari jaipong yang ia kuasai sejak SMP. Tubuhnya mulai hangat, irama masuk ke dalam napas, kaki menyatu dengan lantai kayu. Namun setelah sekitar 5 menit, ada sesuatu yang mengganggu. Cermin besar di sisi kanan memperlihatkan gerakannya. Dengan sedikit keterlambatan, Dewi berhenti, menatap cermin lebih saksama. Ia mengulang satu gerakan tangan. Cermin menampilkan gerakan yang sama, tapi terasa lebih kaku, lebih berat, seolah bayangannya butuh usaha lebih untuk menirunya. Ia menoleh ke sisi kiri. Di cermin lain, bayangannya terlihat seperti biasa. "Ah, mungkin sudutnya miring," gumam Dewi, tapi dia sendiri tak yakin. Ia mencoba berdiri diam di tengah-tengah,
di antara 3 cermin besar yang mengapit ruang utama. Dalam posisi itu, ia bisa melihat semua sisi dan dirinya sendiri dari 3 sudut berbeda. Dan saat itu, ia sadar, salah satu bayangannya yang di cermin belakang tidak berhenti bersamaan. Tubuhnya sudah diam, tapi bayangan itu masih menyelesaikan satu gerakan tangan. Lambat, anggun, seolah bukan dirinya yang menari. Dewi tersentak dan segera mematikan musik. Dadanya naik turun. Ia memandangi ketiga cermin itu. Kali ini tak melihat hal aneh lagi. Semuanya diam, tapi udara di dalam ruangan tiba-tiba lebih dingin. Atau mungkin lebih padat, seperti ada kehadiran lain yang masuk dan tak keluar lagi. Ia berjalan cepat ke kamarnya, tapi sebelum menutup pintu studio, matanya sempat melihat sesuatu. Tirai merah yang semula diam, kini sedikit membuka ke samping, seperti ada yang baru saja mengintip dari baliknya. Dewi menatap lekat, tirai itu tidak berkibar, tak ada angin. Tapi ia yakin, ketika ia masuk tadi, tirai itu menutup rapat. Ia berpikir untuk memanggil Pak Darto, tapi suara dalam dirinya bilang, "Sudah malam, jangan ajak siapa-siapa, jangan buat keributan." Dewi mengunci kamarnya, berbaring di ranjang bambu yang berdecit saat disentuh. Langit di luar gelap total, tapi di dalam matanya tetap terbuka, menatap langit-langit. Di telinganya, gamelan yang tadi diputar entah kenapa masih terdengar samar, padahal ponselnya sudah dimatikan sejak tadi. Pagi di kota gede datang seperti biasa, sunyi dan malas. Matahari merayap dari sela genteng, menyinari halaman sanggar yang dipenuhi embun. Tapi di dalam kamar kecilnya, Dewi terbangun dengan perasaan yang tidak biasa. Ia merasa seperti habis latihan berat semalaman. Tubuhnya pegal, otot-otot kakinya nyeri seolah menari berjam-jam tanpa henti. Padahal semalam, ia hanya sempat latihan sebentar sebelum berhenti karena gangguan dari cermin. Atau, apakah ia benar-benar berhenti? Ia mencoba mengingat jelas. Terakhir ia ingat mematikan musik. Tapi apa setelah itu ia tidur? Atau ia menepis pikirannya? Mungkin cuma kecapekan. Setelah mencuci muka, Dewi keluar ke ruang utama studio. Pintu geser yang ia tutup rapat semalam, sekarang terbuka separuh. Ia yakin benar menguncinya. Angin, mungkin. Tapi angin tak bisa memutar kunci. Di ruang utama, ia mendapati ruangan itu persis seperti semalam. Tenang, sunyi. Cermin-cermin besar terpantulkan cahaya lembut matahari, membentuk pantulan redup yang seperti menonton balik ke arahnya. Tapi ada satu hal yang membuat langkah Dewi terhenti. Tirai merah di sisi timur kini sedikit tersingkap, tak banyak, hanya selebar satu telapak tangan. Tapi cukup untuk menampakkan bahwa di balik tirai itu, ada pintu kayu kecil. Pintu itu rendah, nyaris tersembunyi dalam gelap, dengan engsel berkarat dan sebuah kait besi tua yang tergantung longgar. Perasaan asing menyusup ke tengkuknya. Ia tidak berani mendekat. Belum. Siang itu, Dewi menghabiskan waktu membersihkan kamar, membaca ulang catatan koreografi, dan meregangkan otot. Pak Darto sempat datang mengantar sarapan, nasi pecel dan teh manis dalam termos kecil. Lelaki tua itu tampak seperti biasa, tapi ketika ia melihat ke arah tirai, ekspresinya berubah. "Kamu yang buka?" "Bukan, Pak. Dari tadi pagi sudah terbuka." Pak Darto diam sejenak, kemudian menaruh nampan di meja. "Pintu itu gak usah dibuka," katanya tanpa menatap Dewi. "Dulu itu gudang, tapi sudah lama dikunci." "Kenapa dikunci?" Pak Darto menjawab setelah jeda yang terlalu panjang. "Karena dulu pernah ada yang membuka tanpa izin. Lalu malamnya, dia nari sendiri sampai subuh. Badannya kram semua, gak bisa berhenti. Pas ditemukan, matanya kosong, kayak ditinggal jiwanya." Dewi mengira itu cuma cerita mistis buat menakut-nakuti anak baru. Tapi nada bicara Pak Darto terlalu datar, terlalu menyimpan rasa. "Terus sekarang orangnya gimana, Pak?" Pak Darto menghela napas. "Masih hidup, tapi gak kenal siapa-siapa. Duduk aja tiap hari, tangan dan kakinya masih bergerak, pelan-pelan.
Kayak masih latihan koreografi. Dewi tak tahu harus menanggapi apa. Ia hanya mengangguk, pura-pura biasa saja. Malam harinya, hujan deras turun. Atap studio berdentam oleh suara air. Angin membuat daun pintu bergeser sedikit demi sedikit, menciptakan bunyi krek-krek yang konstan seperti irama aneh dari dimensi lain. Dewi memutuskan tidak latihan malam ini. Ia hanya duduk di ranjang, membaca buku teori tari yang dibawanya dari Bandung. Tapi ketika waktu hampir menunjukkan pukul 10 malam, ia merasa tertarik untuk melihat ke ruang utama. Bukan karena ingin latihan, tapi karena perasaannya tak tenang. Saat ia membuka pintu kamarnya, koridor kayu berderit di bawah kakinya. Angin malam menyusup dari ventilasi, membawa serta bau kayu basah dan bau dupa yang entah dari mana. Ia mengintip ke ruang utama. Gelap, tapi tidak sepenuhnya gelap. Ada cahaya redup, seperti pantulan lampu dari arah tirai merah. Dewi melangkah pelan, nafasnya menahan, jantungnya memukul dada. Tirai itu kini terbuka separuh, dan cahaya redup kemasan terlihat dari balik pintu kecil di belakangnya. Bukan cahaya listrik, lebih mirip cahaya dari lampu minyak atau lilin. Dewi ingin berbalik, tapi langkahnya justru makin mendekat. Tangannya perlahan menyentuh tirai itu, lalu menyingkapnya lebih lebar. Pintu kayu kecil itu terbuka. Cahaya dari dalam berdenyut lembut. Tercium bau kemenyan, campur aroma bunga kenanga yang menyengat. Ia mengintip ke dalam dan melihat ruangan sempit seperti gudang. Dindingnya penuh rak tua, sebagian berisi kain kostum tari tradisional. Tapi yang paling menarik perhatiannya adalah meja kecil di tengah, dengan satu kotak kayu tua bertutup beludru hitam. Di sampingnya, ada tumpukan kaset pita dan satu lampu minyak yang masih menyala perlahan. Dewi tahu ia tak seharusnya masuk, tapi tubuhnya seperti dikendalikan rasa ingin tahu yang bukan miliknya sendiri. Ia melangkah masuk, tangannya mengusap debu di permukaan kotak kayu itu. Jantungnya berdetak keras, tapi jarinya sudah menyentuh pengaitnya. Namun sebelum ia membukanya, sesuatu di luar membuatnya tersentak. Suara hentakan kaki di lantai studio. Bukan satu, tapi 2, 3, 4. Seperti suara langkah penari yang sedang berjalan perlahan, berirama, teratur, mendekat. Dewi membeku, lampu minyak bergetar. Bayangan dari luar menari di dinding ruangan sempit itu. Ia menahan napas, tak berani bergerak. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu gudang kecil tempat ia berada. Dan kemudian, cermin studio berdentang pelan, seperti diketuk dari dalam. Langkah kaki itu masih terngiang di telinga Dewi, meski suara di luar gudang kecil sudah menghilang. Ia berdiri kaku, menatap pintu kayu kecil yang masih terbuka. Cahaya lampu minyak menari-nari di dinding, membentuk bayangan tak beraturan. Satu di antaranya, entah kenapa, terlihat seperti seorang perempuan yang sedang menari dengan kedua tangan diangkat ke atas kepala. Bayangan itu muncul sesaat dan hilang seketika, tapi cukup untuk membuat tengkuk Dewi dingin. Ia ingin keluar, tapi rasa penasaran mengunci kakinya lebih kuat daripada rasa takut. Perlahan, ia kembali memutar tubuh ke arah kotak kayu bertutup beludru hitam di atas meja kecil. Tutupnya tidak terkunci. Dengan napas tertahan, Dewi membuka kotak itu. Di dalamnya, berbaring rapi satu kaset pita lawas berlabel lusuh, selembar kain batik motif parang yang sudah pudar warnanya, dan satu gulungan kertas yang diikat dengan benang merah. Kaset itu bertuliskan dengan spidol pudar. Larung Jiwa, pentas Desember 1984. Tangannya gemetar saat memegangnya. Di sisi lain kotak, ia juga melihat buku kecil dengan tulisan tangan. Catatan gerakan, tari khusus. Saat membuka buku itu, halaman pertama hanya berisi satu kalimat. Tari ini tidak untuk ditarikan ulang oleh tubuh yang tidak bersedia. Dewi membawa kaset dan buku itu kembali ke kamar. Lampu studio dimatikan. Ia menutup pintu gudang kembali,
kali ini dengan hati-hati. Tapi saat menutup tirai merah besar itu, ia menyadari sesuatu. Tirai itu jauh lebih berat daripada semestinya, seolah telah menyimpan lembab, debu, dan sesuatu yang lain. Di kamar, Dewi mengamati kaset itu di bawah cahaya senter ponsel. Ia tidak punya tape player, tapi ia tahu Pak Darto tadi pagi menyebut ada ruang arsip di belakang dapur, tempat menyimpan perangkat lawas sanggar. Mungkin ada tape player di sana, tapi bukan malam ini, tidak setelah kejadian barusan. Pagi berikutnya, suara ayam kampung membangunkan Dewi, tapi saat ia mencoba bangkit dari ranjang, tubuhnya terasa kaku, punggungnya sakit, seperti sehabis melakukan gerakan membungkuk berulang-ulang. Kakinya pegal, lututnya ngilu, bahkan pergelangan tangannya terasa terkilir ringan. Ia membuka pakaian tidurnya dan melihat memar-samar di perut dan lengan, seolah ia terjatuh semalam. Tapi ia tidak ingat menari, ia tidak ingat mimpi buruk, bahkan ia yakin benar, ia hanya membaca catatan tarian itu, lalu tertidur, atau tidak. Saat sarapan di serambi depan, ia mencoba bertanya halus pada Pak Darto, "Pak, tari larung jiwa itu apa ya?" Pak Darto menatapnya sejenak, lalu menyesap teh hangatnya perlahan. Lama, seperti sedang memilih kata. Dulu, tari itu hanya ditarikan dalam upacara penutup. Sebelum sanggar ini ditutup tahun 80-an, pernah ada satu pentas besar. Tapi katanya, latihan tari itu makan korban. Korban. Yang menari waktu itu perempuan muda, penari hebat, tapi terlalu keras pada tubuhnya sendiri. Setiap malam dia latihan sendiri, latihan terus, sampai tubuhnya mulai menolak. Dewi menahan napas. Apa maksudnya tubuhnya menolak? Pak Darto menatap langit sebentar. Bukan tubuhnya yang salah, tapi yang menggerakkan tubuhnya. Kadang, kalau tarian terlalu kuat, terlalu sakral, bisa buka jalur ke hal yang tidak kelihatan, apalagi kalau ditarikan sendirian. Ia mengangkat wajah, menatap Dewi lebih tajam dari sebelumnya. "Kamu belum pernah nari sendiri malam-malam, kan?" Dewi ingin berbohong, tapi tubuhnya terasa terlalu jujur. Ia hanya bisa menggeleng pelan, lalu menggigit bibir. Sore itu, ia memberanikan diri ke ruang belakang dapur. Ruangan kecil dengan rak-rak besi berkarat, berisi peralatan lama, kipas angin rusak, koper kayu, dan tape player tua merek nasional Panasonic masih tercolok ke stop kontak. Dewi membawa kaset pita itu, duduk pelan, dan memasukkan pita ke tape. Tangan kirinya gemetar saat menekan tombol play. Suara kosong. Lalu desis pita. Kemudian, suara gamelan pelan. Irama khas Jawa yang ritmenya lambat, mengalun seperti nafas dalam. Tapi bukan gamelan biasa. Ada semacam bunyi kendang rendah yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Irama itu menekan dada, bukan karena keras, tapi karena datar, dingin, dan melingkar seperti ular. Lalu, suara kaki. Langkah pelan, berat, menyeret. Lalu terdengar suara perempuan menyanyi dengan suara lirih. Patah-patah. Tari ini bukan untuk penonton. Tubuh ini bukan milik sendiri. Suara itu bukan nyanyian, lebih seperti orang yang mencoba mengingat sesuatu yang hampir terlupakan. Ada retakan di suaranya, kesedihan, atau dendam. Tiba-tiba, pita kaset berhenti sendiri. Tombol eject mencuat, tape player mati total, lampunya padam. Dewi mengangkat kaset itu, tapi saat ia berdiri, ia mendengar ada suara langkah kaki lain dari ruang utama. Lalu, bunyi berat seperti seseorang berputar dengan ujung kaki. Seperti penari, Dewi berlari ke arah pintu studio. Tapi tak ada siapa-siapa di dalam. Hanya cermin-cermin besar yang memantulkan dirinya. Dan seseorang berdiri di belakangnya di pantulan. Perempuan dengan kebaya putih pudar.
rambut disanggul tinggi. Wajahnya tidak terlihat jelas. Tapi yang membuat Dewi mematung adalah kepala perempuan itu perlahan mulai berputar ke belakang. Pelan, sampai 180 derajat. Senyumnya tetap mengarah ke depan. Tapi mata menatap lurus ke arah Dewi. Dewi berbalik cepat, tak ada siapa-siapa. Tapi di cermin, sosok itu masih berdiri, masih menatap. Dan kini, tangan kanannya terangkat, membentuk mudra tari yang sama persis dengan yang Dewi lakukan malam kemarin. Studio Larasari, sore itu, diliputi bayangan jingga dari matahari yang terbenam di balik kaca buram. Tirai beludru merah masih tertutup, tapi Dewi tahu benda itu semakin sering muncul dalam mimpinya. Entah kenapa, ia belum berani membukanya. Ada perasaan seperti tirai itu menyimpan sesuatu yang menunggu untuk bebas. Dewi duduk di tengah ruang studio, membentangkan buku catatan koreografi miliknya. Gerakan-gerakan baru mulai ia susun, mencoba menggabungkan gaya jazz kontemporer dengan unsur tari tradisional. Ia ingin studio ini hidup kembali, tapi seaneh apapun ini terdengar, tubuhnya tidak selalu menurut. Sejak kejadian malam itu, Dewi sering merasa seperti tidak sepenuhnya mengendalikan tubuhnya saat menari. Ada gerakan tertentu, seperti sentakan kepala atau hentakan kaki, yang tidak ada dalam koreografinya, tapi tubuhnya melakukannya begitu saja. Awalnya ia pikir hanya sugesti, tapi lama-kelamaan, ia sadar, itu bukan gerakan miliknya. Hari itu, setelah latihan, Dewi menyemprotkan pengharum ruangan di seluruh studio. Bau apek tua masih terasa, meski ia sudah mengganti karpet dan membuka ventilasi. Namun, setiap ia duduk di pojok ruang dekat jendela timur, ia selalu mencium wangi melati samar-samar yang bukan dari pengharum ruangan. Pak Darto, studio ini pernah dipakai buat latihan tari tradisional juga ya? Tanya Dewi sore itu, saat sang penjaga datang mengantar termos teh. Pak Darto agak terdiam. Ya, pernah, dulu-dulu banget, tahun 80-an lah. Penarinya masih ada. Pak Darto menjawab sambil menatap langit-langit. Udah nggak ada. Ada yang nikah, ada yang pindah kota, ada juga yang, ya, hilang kontak. Jawaban itu terlalu datar, terlalu rapi. Dewi merasa ada lubang besar di antara kalimat itu. Kalau Bu Marni? Tanya Dewi cepat, entah kenapa nama itu terucap dari lidahnya, padahal belum pernah ia dengar. Pak Darto sontak menoleh. Kamu dengar nama itu dari mana? Dewi mengernyit, bingung. Aku nggak tahu, kayaknya mimpi. Pak Darto tidak menjawab. Ia hanya menaruh termos dengan cepat dan segera pamit. Tapi sebelum keluar, ia menoleh dan berkata pelan. Kalau kamu nemu hal-hal lama di sini, kadang lebih baik jangan dibuka semua. Nggak semua kenangan bisa kita bawa balik. Malam harinya, Dewi kembali latihan sendirian. Ia mengulang gerakan koreografi barunya. Kaki melangkah, lengan naik, putar badan. Tapi di langkah keempat, tubuhnya menyimpang. Bukan seperti terpeleset, tapi seperti diputar dari dalam. Kakinya bergerak ke arah lain, tangan kanannya membentuk pola seperti menari Jawa klasik. Namun aneh, terlalu cepat dan patah-patah, seakan bukan gerakan manusia. Ia berhenti dengan nafas memburu. Astaga, itu barusan apa? Ia melihat pantulan dirinya di cermin, dan saat ia mengangkat tangan untuk menyeka keringat dari wajah, pantulan dirinya tak bergerak. Detak jantungnya langsung melonjak. Dengan sangat perlahan, pantulan di cermin mulai menoleh. Bukan seperti menoleh biasa, tapi berputar tanpa menggerakkan badan. Seperti lehernya tidak punya batas. 1, 2, 3. Putaran itu berhenti tepat saat kepala dalam pantulan menatapnya balik 180 derajat. Dewi menjerit, melempar handuk ke cermin. Tapi ketika ia kembali melihat, pantulan itu sudah normal. Dirinya sendiri, keringat dingin mengucur di pelipis. Malam itu, ia tidur di kamar yang baru ia rapikan. Tapi tidur itu tak membawa istirahat. Dalam mimpinya, Dewi berdiri di sebuah panggung kayu tua. Lampu sorot kuning menyorot wajahnya.
tapi ia tak bisa bergerak. Tangannya kaku, mulutnya terbuka ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Di sekelilingnya, penari-penari lain muncul satu persatu dari balik tirai merah, semua dengan wajah kosong, mata putih, tubuh bergerak dalam irama yang sama. Dan di tengah mereka, berdiri satu penari wanita. Wajahnya tertutup kain selendang, tapi tubuhnya ringkih, namun lentur. Dia menari dengan gerakan yang tidak wajar, lengannya tertekuk ke arah yang mustahil, kepalanya menggeleng berulang kali seolah lepas dari lehernya. "Kembalikan panggungku," suaranya seperti diucapkan di dalam kepala Dewi. "Kembalikan tubuhku." Dewi terbangun dengan teriakan, dan ia sadar seluruh tubuhnya nyeri seperti habis jatuh, terutama di bahu kanan dan lutut kiri. Saat ia melihat ke cermin, lututnya mulai membiru. Dewi terduduk lemas, jantungnya masih berdetak seperti genderang perang. Udara di studio mendadak pengap, seolah tertahan dalam ruang yang tak pernah diberi izin untuk bernapas. Ia memaksakan diri berdiri dan menyeret tubuhnya ke arah cermin panjang di sisi ruangan. Cermin itu kini tampak buram, seperti dilapisi kabut tipis dari dalam. Namun, bayangan yang memantul cukup jelas, terutama lututnya. Ada sebuah lebam biru kehitaman yang mulai merambat dari bawah ke atas, seperti tinta tumpah yang mengisap kulitnya perlahan. Tangannya gemetar saat menyentuh bekas luka itu, dan saat ia tekan pelan, nyeri luar biasa menjalar hingga ke tulang belakangnya. "Aku enggak pernah jatuh tadi," bisiknya pelan, suara sendiri pun terdengar asing di ruang hening itu. Dan di belakang pantulan cermin, ada siluet yang ikut menyentuh lututnya. Keesokan harinya, Dewi bangun dengan tubuh kaku dan nyeri. Lututnya masih lebam, membiru pekat seperti luka lama yang menolak sembuh. Ia mengangkat selimut, dan sempat menahan napas ketika menyadari bahwa ada bekas sidik jari samar di sekeliling memar itu, seolah tangan seseorang telah mencengkeram kakinya erat-erat dalam tidur. "Enggak mungkin cuma mimpi," gumamnya pelan sambil menatap kaca jendela kamar yang mulai dipenuhi embun pagi. Setelah mandi dan menenangkan diri, Dewi memutuskan kembali ke studio. Ia tahu ketakutan tidak akan menyelesaikan apapun. Ada yang mengganjal sejak pertama kali ia menonton kaset itu. Bukan hanya gerakan menyeramkan atau kepala yang terpelintir, tapi sesuatu di balik ekspresi wajah penari itu, seperti orang yang memohon, bukan menari. Sesampainya di studio, suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Lantai kayu berderit meski tidak diinjak. Lampu neon di atasnya berkedip pelan, menambah kesan bahwa studio itu menyimpan sesuatu yang ingin tetap dikubur. Dewi membuka kembali kotak VHS tua yang kemarin ia simpan. Di balik gulungan kaset larung jiwa, ia menemukan selipan catatan kecil, sudah mulai pudar dan menguning. Tulisan tangan dengan spidol merah. "Pentas terakhir, jangan diputar. Prameswari, Desember 1984. "Prameswari," gumam Dewi pelan. Itu nama sanggar ini sebelum berganti pemilik. Sanggar tari Prameswari pernah terkenal di era 70 sampai 80-an sebagai tempat pelatihan tari tradisional lintas daerah. Tapi kabarnya, sanggar itu tutup mendadak setelah tragedi misterius saat pentas akhir tahun. Tidak banyak orang tahu kenapa, hanya tersisa rumor. Seorang penari tewas di atas panggung, kepalanya patah saat menari. Jantung Dewi berdebar lebih kencang. Nama rekaman itu bukan kebetulan. Larung Jiwa, judul yang terdengar seperti ritual, bukan sekadar pertunjukan seni. Ia memasukkan kaset itu sekali lagi ke dalam pemutar VHS. Gambar bergetar, garis-garis vertikal muncul sejenak sebelum gambar stabil. Seorang perempuan muda, mungkin awal 20-an, berbusana tradisional Jawa, menari perlahan di tengah panggung bambu. Di belakangnya, bayangan dua penari lain terlihat samar. Namun, kali ini Dewi menyadari sesuatu yang ia lewatkan kemarin. Wajah gadis itu mirip sekali dengan dirinya. Bukan hanya kemiripan biasa, tapi seperti saudara kembar dari masa lalu. Ia menahan napas, merapatkan wajah ke layar. Gambar mendadak terdistorsi, dan dalam kilasan sepersekian detik,
wajah penari itu menatap langsung ke arah kamera, atau lebih tepatnya, ke arah Dewi. "Aku ingin hidup." Kalimat itu muncul tiba-tiba di layar, seperti selipan pesan. Fontnya tidak wajar, seperti ditulis tangan, merah tua, bergoyang seakan darah yang belum kering. Dewi meloncat mundur dari kursi, tangannya gemetar. Gambar di layar kembali ke tarian. Penari itu terus bergerak, kali ini gerakannya semakin cepat, semakin tidak wajar. Seperti tubuhnya tak lagi dikendalikan sendiri. Dan saat kepala penari itu mulai terpelintir, kaset berhenti, terjebak pada satu frame. Wajah sang penari menghadap ke belakang, namun matanya tetap menatap ke depan. Hari sudah siang, tapi langit di luar mendadak mendung kelabu. Dewi mengunci studio dan pergi ke perpustakaan kota, satu-satunya tempat yang masih menyimpan arsip budaya lokal dari masa lalu. Ia menggali koran-koran lama, berharap menemukan petunjuk soal Sanggar Larasari. Dan di lembar koran tua edisi Desember 1984, ia menemukannya. Tragedi pementasan. Penari muda tewas saat pentas larung jiwa. Dwi Ratih, 21 tahun, dilaporkan meninggal secara misterius saat menari di Sanggar Larasari. Menurut saksi, gerakannya berubah mendadak liar dan kepala korban patah seperti dipelintir paksa oleh kekuatan tak terlihat. Pertunjukan dihentikan. Sanggar ditutup permanen seminggu kemudian. Dewi menelan ludah. Nama penari itu, Dwi Ratih, nama yang begitu mirip dengan namanya sendiri. Dan wajahnya semakin meyakinkan, mereka bukan sekadar mirip. Dewi melihat bayangan wajahnya di permukaan kaca etalase perpustakaan, dan untuk sesaat, ia melihat bayangan lain berdiri di belakangnya, mengenakan kostum tari lama. Sepulangnya ke rumah, Dewi merasa tubuhnya lebih berat, bukan karena kelelahan, tapi seolah ia membawa pulang jiwa lain bersamanya. Di kamar, ia mengunci diri, mengatur napas, lalu membuka kamera depan ponselnya. Layar menampilkan wajahnya yang letih, lalu di belakang, muncul sosok wanita perlahan mendekat dari belakang tempat tidur. Dewi menoleh, tidak ada siapa-siapa, tapi di layar, wanita itu masih ada, dan ia mulai menari. 3 hari sejak insiden lebam misterius itu, Dewi belum kembali ke studio Larasari. Lututnya membaik, walau bekas biru keunguan itu masih membekas samar. Tapi yang belum membaik adalah pikirannya. Setiap malam, rekaman larung jiwa, pentas Desember 1984 terus mengisi mimpinya. Ia mendengar suara musik gamelan tua, lirih, bergema seperti dari balik gua. Terkadang, dalam mimpinya, ia berdiri di panggung tua yang gelap, tanpa penonton, hanya disorot cahaya lampu satu titik. Ia tidak bisa bergerak, tapi tubuhnya tetap menari. Hari itu, Dewi akhirnya memutuskan kembali ke studio Larasari. Ia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya lebih lama. Tapi ia tidak datang untuk menari. Kali ini, ia datang membawa catatan kecil dan sebuah perekam suara. Ia ingin menyelidiki. Sore itu langit mendung. Ranting pohon jati di halaman studio bergoyang tertiup angin, menimbulkan suara gesekan yang mengingatkan pada suara rebab. Studio tampak kosong. Pak Darto tak terlihat, bahkan Pak Seno, penjaga studio yang biasanya duduk sambil ngopi di dekat pintu belakang, tidak tampak. Dewi menyusuri lorong menuju ruang arsip, ruangan kecil berdebu yang ada di sisi kiri bangunan utama. Ini adalah tempat penyimpanan kostum, topeng tua, catatan tari, dan beberapa rekaman lawas yang belum dipindahkan ke digital. Pintu ruang arsip tidak terkunci. Saat ia dorong perlahan, deritnya seperti jeritan halus. Aroma kayu tua dan kapur barus menyambutnya. Di dalam ruangan, cahaya kuning dari jendela kecil memantul pada deretan lemari kayu dan rak besi tua. Dewi mulai menyisir tumpukan berkas dan kaset VHS yang belum sempat dipindahkan. Setelah hampir 20 menit, tangannya menyentuh satu kotak kayu kecil yang berbeda. Tidak ada label, hanya ukiran burung merak ditutupnya. Saat ia buka, ada selembar kain merah tua terlipat rapi, dan di bawahnya, 3 kaset VHS dengan tulisan tangan halus. Latihan, Oktober 1984.
Larung Jiwa. Rekaman panggung. Desember. Dokumentasi internal. Kecelakaan. Dewi menelan ludah. Kecelakaan. Dengan cepat ia kantongi kaset yang bertuliskan dokumentasi internal kecelakaan. Ia tahu ada sesuatu yang tidak pernah diceritakan tentang malam pementasan itu. Malamnya, di kamar kosennya yang sempit, Dewi memutar kaset itu. TV tabung kecilnya bergemeretak saat alat pemutar VHS mulai menderu. Layar bergoyang sebentar, lalu muncul gambar hitam putih berwarna kusam. Studio Larasari. Tampak seorang perempuan, rambutnya dikonde tinggi, mengenakan kebaya latihan, berdiri di tengah panggung. Tiba-tiba terdengar suara seseorang dari luar layar. Ambil dari sudut kanan, jangan dekat-dekat. Gambar bergoyang. Kamera beralih ke sudut lain. Di balik layar, terdengar suara gamelan yang diputar ulang-ulang. Lalu, sang penari mulai bergerak. Gerakannya ganjil, seolah ia dipaksa oleh kekuatan yang tak terlihat. Tangannya berputar terlalu cepat, tubuhnya menekuk tajam, bahkan lututnya terdengar berderak. Dewi menutup mulutnya saat melihat bagaimana perempuan itu terjatuh dengan kepala menghantam lantai, lalu tidak bangun lagi. Layar berguncang, terdengar suara orang berteriak. Matikan kaset, matikan, jangan disimpan, jangan sampai keluar studio. Rekaman berhenti mendadak, TV menjadi biru. Dewi terduduk, napasnya memburu. Perempuan di video itu bukan hanya penari, dia adalah korban. Esoknya, Dewi kembali ke studio, tapi bukan ke ruang latihan. Ia mengetuk pintu belakang, berharap bertemu dengan Pak Seno. Dia sudah mencari Pak Darto kemana-mana tetapi tidak ada. Pak Seno adalah harapan terakhirnya. Pria tua itu akhirnya keluar, terlihat lesu dan enggan berbicara. Tapi ketika Dewi menunjukkan rekaman kaset kecelakaan itu, wajah Pak Seno langsung pucat. Kamu nemu itu di ruang arsip? Dewi mengangguk. Saya cuma mau tahu siapa penari itu dan kenapa tidak pernah ada yang cerita soal ini. Pak Seno menghela napas, lalu membuka pintu lebih lebar. Masuk, sudah waktunya kamu tahu. Saat Dewi melangkah masuk ke rumah penjaga tua itu, ia tahu jawabannya tidak akan mudah diterima, dan mungkin sudah terlambat untuk mundur. Malam itu, angin berembus lebih kencang dari biasanya. Pintu-pintu kayu studio Larasari bergetar pelan seperti sedang merintih. Dewi duduk di atas matras tipis di sudut ruangan. Lututnya masih terasa ngilu, membiru makin pekat. Di tangannya, kaset VHS yang semalam membuatnya hampir pingsan. Larung Jiwa, Desember 1984. Pak Seno datang dengan langkah pelan, membawakan teh jahe hangat. Matanya cekung, tapi sorotnya tajam. Ia duduk di bangku panjang di seberang Dewi, menatapnya lama sebelum akhirnya bertanya, "Kamu nonton kaset itu sampai habis?" Dewi mengangguk. Gerakan mereka aneh, dan penari terakhir itu, kenapa semua orang di akhir kaset seperti ketakutan? Ada sesuatu yang salah, kan? Pak Seno menarik napas panjang. Ia menatap keluar jendela yang penuh debu, lalu perlahan membuka mulut. Tahun itu, aku masih jadi penjaga studio, tukang bersih-bersih, apa saja. Kakakku, Pak Darto, dialah pendiri dan koreografer utama di sini. Larung Jiwa adalah pertunjukan terbesar sekaligus terakhir yang pernah kami gelar. Dewi membeku. Ia tidak tahu Pak Darto dulunya adalah koreografer di studio ini. Pak Darto kakaknya Pak Sena. Iya, tapi setelah malam pementasan itu, dia menghilang, tanpa pesan, tanpa pamit. Hanya satu yang tersisa, tubuh kaku salah satu penari, dan kaset itu. Dewi terperangah, hilang, tapi, dia sudah beberapa kali bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Darto. Apakah itu hanya imajinasinya saja? Pak Seno berdiri perlahan, lalu menuju lemari kayu tua di pojok ruangan. Dari balik tumpukan selimut usang, ia mengeluarkan foto tua berbingkai emas pudar. Foto para penari muda berbaju tradisional, wajah-wajah mereka bersinar bangga, tapi di ujung kanan, berdiri seorang gadis kurus berambut panjang, sorot matanya kosong.
Itu dia, namanya Dwi Ratih. Nama itu seakan menggema di kepala Dewi. Ia tahu siapa itu. Gadis dengan gerakan patah, kepala yang berputar 180 derajat dalam kaset VHS itu, yang menghantuinya di studio setiap malam. Ratih bukan penari terbaik, kata Pak Seno lirih, tapi dia satu-satunya yang bisa mengerti gerakan larung. Mas Darto bilang, dia yang paling cocok jadi media. Aku nggak ngerti saat itu maksudnya apa. Dewi menelan ludah, perutnya terasa mual. Wadah, untuk apa? Pak Seno menatapnya lama sekali. Ada kepercayaan kuno dari daerah pesisir. Gerakan larung itu sebenarnya bukan tarian, tapi panggilan. Semacam ritual tubuh untuk memanggil roh leluhur agar masuk ke dalam penari. Kalau dilakukan dengan benar, tubuh penari bisa menari berjam-jam tanpa lelah. Tapi kalau salah, ya, roh yang datang bukan yang diundang. Diam. Hanya suara tik-tik atap bocor di langit-langit studio yang terdengar. Ratih menari sampai tubuhnya sendiri nggak kuat. Tulangnya patah. Waktu itu kami pikir dia jatuh karena cedera. Tapi waktu tubuhnya dibawa ke rumah sakit, dokter bilang lututnya remuk dari dalam. Lehernya tidak bisa dijelaskan. Seperti dipelintir seseorang dari belakang, tapi tak ada siapapun di panggung. Dewi menunduk. Air matanya mengalir. Ia merasakan nyeri di lututnya kembali berdenyut, seolah tulangnya mengenang sesuatu yang bukan miliknya. Sekarang kamu tahu kenapa aku larang kamu latihan malam-malam. Suara Pak Seno makin lirih. Roh Ratih belum pernah benar-benar pergi dari sini. Dia menari lewat tubuh siapapun yang cocok. Dan kamu? Aku tubuhnya yang cocok, potong Dewi. Pak Seno tidak menjawab. Hanya sorot matanya yang menjelaskan segalanya. Saat itu juga, lantai kayu tua mengerang pelan. Cermin besar di belakang mereka bergetar, dan sesosok bayangan perempuan berambut panjang terlihat, berjalan pelan-pelan dari balik kaca. Tapi tidak ada siapapun di ruangan itu selain mereka. Pak Seno berdiri cepat. Kita harus selesaikan ini, sebelum tubuhmu jadi miliknya sepenuhnya. Studio Larasari basah oleh embun dini hari. Lampu-lampu langit-langit redup, seakan enggan menyala sepenuhnya. Tapi Dewi tetap datang, lebih pagi dari biasanya. Ia belum tidur semalam suntuk. Lututnya masih nyeri dan membiru, tetapi pikirannya jauh lebih kacau daripada rasa sakit di tubuh. Ia berdiri diam di tengah ruangan, menghadap cermin besar yang menutupi seluruh dinding depan. Tapi tak ada bayangan yang kembali padanya. Cermin itu kosong. Tidak mungkin, pikir Dewi. Ia bahkan mengangkat tangan dan melambai. Namun cermin hanya memantulkan ruang kosong. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, ke arah cermin-cermin lain yang biasanya digunakan para murid tari. Semuanya sama, tak satu pun menampilkan bayangannya. Dewi mundur perlahan, tubuhnya bergetar. Apa ini? Mimpi? Tiba-tiba, musiknya menyala sendiri. Itu suara dari kaset tua, Larung Jiwa, pentas Desember 1984. Musik gamelan berpadu dengan instrumen modern, menciptakan melodi tak wajar. Irama lambat dan penuh gema, seperti diputar dari tempat yang sangat jauh, atau dari balik dunia lain. Tubuh Dewi mulai bergerak sendiri. Tangannya naik, kakinya melangkah, pinggangnya memutar. Gerakannya bukan gerakan jazz, bukan pula tradisional. Ini seperti tarian larut jiwa yang ia lihat di video VHS itu, yang membuatnya lebih ngeri lagi. Ia tak bisa menghentikannya. Berhenti, gumamnya, tapi mulutnya tak bersuara, tubuhnya tak patuh. Lalu, ia melihatnya. Di cermin, ada sosok lain yang sedang menari. Bukan dirinya, karena Dewi masih tak punya bayangan. Tapi sosok perempuan lain, mengenakan kebaya hitam dan selendang merah tua, menari anggun dengan gerakan patah-patah. Kepalanya tergantung miring ke samping, dengan leher yang seperti retak. Sosok itu menari tepat di tempat Dewi berdiri, seolah menggunakan tubuhnya sebagai medium. Cermin mulai bergetar, muncul retakan kecil dari pojok atas. Musik berhenti, tapi tubuh Dewi masih terguncang. Ia jatuh terduduk, berkeringat dingin. Beberapa menit kemudian,
terdengar suara langkah kaki dari arah belakang studio. "Dewi," suara berat memanggil, familiar. Namun kali ini terasa lebih dingin. "Itu Pak Darto." Tapi ketika Dewi menoleh, tak ada siapapun. Dan ia sadar, ia tak pernah benar-benar tahu siapa yang menyambutnya di hari pertama. Studio Larasari terlihat biasa dari luar. Dindingnya tua, cat mengelupas, jendela-jendela tinggi berdebu. Tapi Dewi kini tahu, tempat ini menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar sejarah seni. Ada energi, sesuatu yang tak terlihat, tapi mengikat dirinya erat seperti tali gaib. Setelah insiden tak punya bayangan di cermin, Dewi mulai terobsesi mencari jawaban. Ia butuh tahu siapa perempuan dalam kebaya hitam itu. Siapa yang pernah menari di pentas Larung Jiwa. Dan kenapa tubuhnya bisa bergerak tanpa kendali, seperti dipinjam roh penari lama. Satu-satunya petunjuk, ruang arsip di lantai 2. Dewi memanjat tangga kayu sempit menuju lantai atas. Tangga itu mengeluarkan bunyi nyaring tiap kali diinjak. Kriet, kriet, seolah mengeluhkan kehadirannya. Bau kayu tua bercampur dengan aroma jamur dan debu menyambutnya. Di ujung lorong sempit, ada satu pintu kayu coklat yang pernah ia lihat sekilas saat hari pertama masuk. Bertuliskan, ruang data dan dokumentasi pertunjukan. Gagang pintunya berkarat. Ia mencobanya, terkunci. Tapi saat ia hendak mundur, suara klik, pintu terbuka sendiri. Dewi melangkah masuk dengan hati-hati. Di dalam ruangan, rak-rak tinggi berisi map lusuh, kaset VHS, dan berkas-berkas bertahun-tahun lalu. Lampu langit-langit menyala sendiri, meski tadi Dewi tak melihat saklarnya. Ia merasa aneh, tapi tetap maju. Ia menemukan sebuah laci bertuliskan 1984, pentas akhir tahun. Tangannya gemetar saat menariknya. Di dalamnya, sebuah map krem bertuliskan tangan. Pentas Larung Jiwa, Desember 1984, kecelakaan. Ini dia. Dewi membuka lembaran demi lembaran. Di dalamnya ada daftar penari, susunan acara, hingga potongan artikel koran usang. Salah satu halaman menampilkan foto hitam putih kecil, seorang perempuan muda berambut panjang, mengenakan kebaya hitam, dengan mata tajam menusuk lensa kamera. Nama di bawah foto, Dwi Ratih Ayu Prabandari. Dewi membacanya berulang kali. Ratih, Ratih. Tiba-tiba udara di ruangan menjadi dingin. Lampu berkelip. Dari sudut ruangan, terdengar suara kaset berputar sendiri. Pentas Larung Jiwa akan dimulai. Suara perempuan bergetar seperti rekaman rusak. Dewi menoleh dan melihat satu kaset VHS diputar sendiri di pemutar lawas pojok ruangan. Layarnya menyala, meski tidak terhubung listrik. Di layar, muncul bayangan panggung kabur dengan siluet para penari. Satu di antaranya adalah Ratih. Tapi bukan itu yang membuat bulu kuduk Dewi berdiri. Ia melihat dirinya sendiri di antara penari. Bukan sebagai penonton, bukan sebagai reinkarnasi, tapi persis dirinya sekarang, mengenakan jaket yang sama, rambut terikat cara yang sama, berada dalam pentas yang terjadi 40 tahun lalu. Dewi mundur panik, tapi tiba-tiba pintu ruang arsip tertutup keras. Gelap, dan dari balik layar, suara pelan menggumam. Satu jiwa belum selesai ditarikan. Dewi terengah, memukul-mukul pintu ruang arsip yang terkunci dari luar. Tapi tak ada suara, tak ada jawaban. Udara di ruangan mendadak terasa lebih padat, seperti seluruh oksigennya diisap entah kemana. Satu-satunya cahaya kini hanya berasal dari layar monitor tua yang terus berdesis, menayangkan pertunjukan Larung Jiwa tahun 1984 yang entah kenapa menampilkan dirinya sendiri. Dewi di atas panggung, tapi Dewi juga di ruangan ini, seperti sebuah gema realitas yang bertabrakan. Lalu, layar itu mendesis keras, gambar bergoyang, dan muncul sepasang mata besar yang menatap tajam ke arah kamera, lalu seolah menatap langsung ke arah Dewi. Sosok Ratih muncul, wajahnya lebih jelas, cantik, anggun, tapi ada sesuatu yang ganjil. Matanya seperti
terbakar dendam. Dan tiba-tiba, semua rak di sekeliling Dewi runtuh sendiri. Berkas-berkas beterbangan seperti dilanda angin badai. Dewi menunduk, berusaha menahan teriakan. Tapi saat ia mendongak, ia tak lagi berada di ruang arsip. Ia kini berdiri di belakang tirai panggung yang tak dikenalnya. Langit-langit tinggi, lampu-lampu sorot tua, deretan gamelan yang berdebu tapi utuh. Tak ada debu, tak ada bau jamur. Tapi atmosfernya sangat sepi, terlalu hening, seolah dunia telah berhenti. Panggung di depannya terlihat persis seperti yang ada di layar VHS tadi. Dan di tengah panggung itu, berdiri seorang perempuan. Bergerak perlahan, menari tanpa musik. Gerakannya kaku tapi anggun. Rambut panjang, kebaya hitam, ratih. Dewi hendak mundur, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Ia tak bisa bicara. Tiba-tiba, Ratih menoleh, tatapan matanya langsung mengunci Dewi. Lalu ia bicara, tapi bibirnya tidak bergerak. Suaranya muncul langsung di kepala Dewi, seolah dipaksa masuk. "Kau penari terakhir, kau datang untuk menggantikan tempatku yang dirampas." Dewi berusaha berteriak, tapi yang keluar dari mulutnya adalah lantunan mantra kuno, bukan bahasa Indonesia. Suaranya sendiri terdengar asing. Jari-jarinya mulai bergerak-gerak, mengikuti pola tarian yang tak ia kuasai. Tubuhnya menari dengan sendirinya, mengikuti alur yang dulu Ratih bawa. Ratih melangkah mendekat. "Mereka menuduhku, mereka membunuhku di bawah panggung. Darahku masih tertinggal di lantai tempatmu berpijak." Seketika Dewi melihat kilatan ingatan, bukan miliknya, tapi milik Ratih. Tahun 1984, suara ricuh di balik layar. Ratih berteriak menolak tuduhan bahwa ia menyimpan ilmu hitam di balik tariannya. Seorang pria yang sangat mirip dengan Pak Darto menatapnya penuh jijik. Ada cemoohan, ada amarah, dan kemudian keributan. Tubuh Ratih jatuh ke lubang perangkap di bawah panggung yang biasanya dipakai untuk trik pertunjukan. Tapi ia tak pernah muncul kembali ke atas. Ia dikubur hidup-hidup, dan tidak ada satupun dokumentasi resmi yang mencatat itu. Kembali ke hadapan Dewi, Ratih kini berbisik pelan. Suaranya serak, nyaris menyayat. "Selesaikan tarian ini. Biarkan aku menari terakhir kalinya, lewat tubuhmu." Lampu sorot menyala sendiri. Musik gamelan yang tak kasat mata mulai terdengar. Dan Dewi, seolah dirantai oleh kekuatan tak terlihat, mulai maju ke panggung. Tangannya bergerak, kakinya mengikuti pola yang bahkan tak ia hafal. Pentas larung jiwa dimulai kembali. Dan satu demi satu, penonton muncul. Ratusan wajah tanpa mata, duduk diam menyaksikan dari kegelapan. Mereka bukan manusia. Mereka seperti roh-roh haus pertunjukan yang tak pernah selesai. Langkah Dewi menghentak panggung kayu yang mulai lapuk, tapi seolah kembali muda malam itu. Musik gamelan yang mengalun tak berasal dari alat nyata, namun terdengar sempurna, seperti dimainkan puluhan pemusik tak kasat mata. Tubuh Dewi menari, tapi ia tak merasa memiliki tubuhnya lagi. Gerakan-gerakan rumit itu bukan miliknya, itu milik Ratih. Di antara gerak gemulai dan putaran tubuh, Dewi bisa melihat ke bawah panggung, ke sela-sela papan tua. Ada sesuatu di sana, tulang belulang yang terkubur di dalam ruang sempit, tepat di bawah posisinya berdiri. Saat ia menekuk lutut dalam gerakan penutup babak pertama, kepala Ratih muncul sekilas dari lantai, dari dalam lubang tempat dulu ia dibuang. Tak ada yang lain bisa melihat, tapi Dewi bisa, dan Ratih berbisik dalam kepalanya. "Tarian ini harus selesai, agar aku bebas, atau kau yang menggantikanku." Tiba-tiba, lampu sorot pecah, gamelan berhenti, panggung berubah menjadi kegelapan pekat, hanya suara napas Dewi yang tersisa. Lalu, terdengar derak dari belakang. Tirai belakang terbuka sendiri. Pak Darto muncul, tapi bukan Pak Darto. Wajahnya gelap, matanya kosong, bagai cangkang. Ia melangkah perlahan ke tengah panggung. Tangan gemetar menggenggam sesuatu, sebuah keris pusaka. Dewi mencoba mundur, tapi tubuhnya terpaku. Ratih mengambil alih penuh.
Ia bicara melalui mulut Dewi. "Kau mengurungku di sini, kau dan mereka semua." Pak Darto, atau apapun yang merasukinya, terhenti, dan dari mulutnya terdengar suara tua yang bukan miliknya. "Kau membawa kutukan dalam gerakmu. Kau menari untuk setan. Kami hanya menyelamatkan penonton." Darah Ratih dulu ditumpahkan di panggung ini bukan karena kesalahan, tapi karena ketakutan. Ia dituduh menari dengan ilmu gaib, menyihir penonton, membuat mereka jatuh sakit usai menonton pertunjukannya. Tapi semua itu hanya ketakutan bodoh dari orang-orang tua. Ratih ingin membalas. Dan kini, ia hampir berhasil dengan menjadikan Dewi wadah terakhirnya. Tapi saat keris itu terangkat, sesuatu membuyarkan semuanya. Suara dari luar panggung, suara manusia nyata, meneriakkan nama Dewi. "Dewi, kamu di mana? Dewi." Suara itu, suara Pardi, tukang bersih-bersih gedung yang biasa datang malam-malam, yang seharusnya sudah pulang. Cahaya dari pintu arsip terbuka menyilaukan pandangan. Ratih menjerit keras, dan panggung itu, semua yang gaib dan kelam, runtuh menjadi debu. Dewi terbangun di lantai ruang arsip, tubuhnya basah oleh keringat. Pardi berdiri di ambang pintu, wajah panik. "Ya ampun, ngapain di sini? Saya udah manggil-manggil dari tadi. Ini malam Jumat." Dewi hanya bisa memandangi rak arsip yang tak lagi berantakan. Monitor rusak itu kini mati total, tak menunjukkan apa-apa, tapi tubuhnya gemetar. Ia tahu semua yang terjadi bukan mimpi. Dan saat ia berdiri untuk keluar dari ruangan itu, telapak kakinya menginjak lantai kayu tua yang sempat dibuka angin. Ada noda merah kecoklatan di sana, samar, tapi cukup nyata. Darah Ratih masih tertinggal. Malam itu Dewi tidak langsung pulang. Ia berdiri lama di depan pintu studio Larasari, memandangi ruangan latihan yang gelap, kosong, dan dingin. Ruang itu tak berubah, tapi ia tak akan pernah melihatnya sama lagi. Setiap sudut kini menyimpan rahasia, dan yang paling menyakitkan adalah tubuhnya sendiri. Sejak insiden di ruang arsip, setiap malam saat ia berbaring, tubuhnya bergerak sendiri. Tangan melengkung lembut, kaki bergeser perlahan, napasnya mengikuti irama gamelan yang tak terdengar. Dewi menari dalam tidur, dan dalam tarian itu, ia melihat dunia yang bukan miliknya. Malam ketiga sejak kejadian itu, ia tak kuasa menahan rasa takut dan penasaran. Ia kembali ke studio sendirian, membawa satu hal, kunci kecil yang ia temukan di saku kostum latihan lamanya. Kostum yang, anehnya, telah dicuci dan dilipat rapi, padahal ia tak pernah menyentuhnya lagi. Kunci itu pas di laci tua di kantor administrasi studio, dan di dalamnya ada buku harian bersampul merah, usang, dengan nama yang hampir pudar. Ratih, 1987. Isi buku itu memutar balik kenyataan. Mereka bilang tarianku memikat arwah. Tapi bukankah tari memang berasal dari dunia antara? Aku tak pernah menyakiti siapa-siapa, tapi aku menari untuk yang tak terlihat. Ratih bercerita tentang tari larung jiwa, sebuah pertunjukan mistik yang dulu diturunkan padanya oleh seorang dukun penari dari daerah Wonosari. Tarian itu hanya boleh dibawakan saat malam satu suro, dengan sesajen khusus, dan penari harus dalam keadaan tidak terikat dunia. Aku mencoba memadukannya ke dalam pertunjukan modern. Tapi malam itu, saat panggung penuh, dan aku menari tanpa izin, mereka datang. Bukan penonton, tapi penunggu. Para arwah yang haus bentuk. Mereka masuk ke tubuhku satu persatu. Dan aku terus menari agar mereka tidak lepas. Ratih bukan penari terkutuk. Ia penari pengorbanan. Ia menyerap arwah-arwah gelap yang menghantui gedung itu, menahan mereka di tubuhnya, dengan harga nyawanya sendiri. Satu halaman terakhir ditulis dengan tinta berbeda, seperti tinta pena biro pegawai. Kami tidak punya pilihan. Dia sudah menjadi pintu gerbang. Dengan berat hati, kami menguburnya di bawah panggung, tanpa upacara, tanpa penanda. Semoga jiwanya tertinggal di dalam tari. Tertanda, Darto. Dewi menjatuhkan buku itu. Pak Darto. Ia adalah salah satu pengelola lama gedung ini,
tahun 80-an. Orang yang secara langsung memutuskan untuk mengubur Ratih hidup-hidup. Ia sudah seharusnya mati. Dewi berlari keluar, napas tercekat, tubuh menggigil. Tapi di belakangnya, suara lantai kayu berderak, seperti kaki menari perlahan. Kau sudah membaca, maka kau sudah menjadi setengah aku. Suara itu, suaranya sendiri, tapi bukan. Ratih hidup di dalamnya, dan penari baru telah dipilih. Sejak malam itu, Dewi tahu semuanya telah berubah, atau lebih tepatnya, ia yang berubah. Tubuhnya tak sepenuhnya miliknya. Gerakannya terlalu lentur, nafasnya terlalu ritmis, dan setiap suara gamelan yang samar terdengar dari langit-langit gedung, seperti menyeretnya kembali ke masa yang bukan miliknya. 2 hari setelah membaca buku harian Ratih, Dewi kembali ke studio dengan satu niat, mengakhiri semuanya. Ia tahu, tari larung jiwa tak pernah rampung, dan selama tidak dituntaskan, arwah yang melekat akan tetap menggerogoti penarinya. Ia berdiri di tengah panggung tua yang kini tak pernah digunakan, sendirian. Tirai dibuka, lampu sorot menyala redup, lantai panggung terasa hangat, seolah ada sesuatu yang bernapas dari bawahnya, dan Dewi mulai menari. Setiap gerakan tubuhnya mengalir seolah tak pernah ia pelajari, terlalu halus, terlalu tepat. Itu bukan gaya tari klasik, bukan juga tari kontemporer. Ini semacam ritual. Langkahnya menyusun mantra, lengannya memanggil angin, kepalanya menunduk penuh takzim seperti menghadap entitas yang tak terlihat. Dan di setiap hentakan kaki, lantai panggung bergetar. Gelap, lampu studio padam, lalu suara gamelan tua terdengar, tapi bukan dari speaker, langsung dari balik panggung. Dari balik bayang-bayang panggung, siluet-siluet muncul. Para penari wanita dengan wajah kosong, tubuh seperti terbuat dari asap dan bayangan. Mereka semua mengenakan kostum penari Larasari dari era 80-an, warna merah darah, rambut sanggul, mata kosong. Dewi menari di tengah mereka, dan di antara mereka, Ratih. Wajahnya tenang, tapi matanya menyala. Ia berjalan mendekati Dewi, lalu berbisik, "Lanjutkan. Hanya dengan mengakhiri tarian, kita semua bisa pergi." Tapi Dewi tahu, itu bohong. Ia bisa merasakan ribuan tangan tak kasat mata berusaha masuk ke dalam tubuhnya. Tari ini bukan pentas, ini upacara pemanggilan. Dan Dewi telah menjadi wadah baru, seperti Ratih dulu. Pintu studio terkunci. Dewi mencoba lari, tapi tubuhnya tetap menari. Keringat dingin membasahi lehernya. Matanya berkabut, tapi kakinya tetap menghentak. Ribuan langkah, ribuan arwah. Setiap hentakan kaki adalah satu jiwa yang masuk. Lalu, Pak Darto muncul di kursi penonton. Bukan sebagai manusia, wajahnya membusuk, bajunya penuh tanah, tapi ia tersenyum. "Kau penari terakhir. Setelah ini, gedung ini akan tenang. Kami akan bebas." Dewi menangis. Ia tak mau menjadi korban, tapi ia tahu, kalau ia berhenti menari, arwah-arwah itu tak akan pernah pergi. Lalu suara itu datang, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya. "Berikan tubuhmu, kami hanya butuh satu untuk bertahan." Dewi menari sampai darah menetes dari ujung jarinya, sampai napasnya habis, sampai dunia menjadi kabur, dan tubuhnya terasa ringan, seperti sudah tak diisi oleh jiwanya lagi. Tari larung jiwa berakhir dengan satu hentakan keras. Semua penari bayangan menghilang. Ratih tersenyum, Pak Darto mengangguk, lalu mereka lenyap. Keesokan harinya, gedung Larasari dibuka kembali oleh pengelola baru. Tak ada yang aneh, kecuali satu hal. Seorang gadis duduk diam di ruang studio. Ia menari, tak ada musik, tak ada guru, hanya tubuhnya yang terus bergerak. Dan dari balik kaca jendela, Ratih menonton. Pentas itu digelar di teater tertutup di Jakarta. Semua kursi terisi. Nama Dewi sudah jadi legenda dalam dunia seni tari tradisional.
Para budayawan menyebutnya penari transenden, koreografer kontemporer iri, sebab Dewi menari dengan aura yang tak bisa ditiru. Dia seperti tidak berpijak di tanah, kata mereka. Seperti tubuhnya dikendalikan oleh sesuatu yang lebih tua, lebih agung, lebih gaib. Tapi Dewi tak pernah bicara banyak di wawancara. Saat ditanya, dia hanya menjawab pendek. Saya cuma membawakan tarian warisan, itu saja. Tak ada yang tahu bahwa sejak kejadian di studio Larasari, Dewi tak lagi sepenuhnya Dewi. Saat ia berdiri di tengah panggung, matanya kosong, tubuhnya bergetar halus seperti menyambut sesuatu. Dan ketika gamelan pertama ditabuh, Ratih datang. Gerakan tubuhnya berubah, lengannya lentik seperti ranting tua yang dilatih puluhan tahun. Pinggulnya berayun halus, matanya menatap penonton, tapi tatapan itu dingin, bukan tatapan manusia. Penonton terpukau, sebagian menangis, sebagian merinding, seperti tubuh mereka mengenali roh yang lebih tua dari zaman lain. Malam itu, 2 orang penonton mengalami kejang usai pertunjukan. Seorang ibu guru pingsan dan tak pernah bisa bicara lagi, dan seorang mahasiswa yang merekam tarian itu di ponselnya, ditemukan tewas di kos, dengan tubuh membeku dan mata terbuka lebar. Dewi tak tahu semua itu, atau mungkin dia tahu, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya sadar satu hal, setiap kali ia menari, Ratih bangkit kembali. Dan jika ia berhenti menari, Ratih akan mengambil tubuhnya selamanya. Kini, tari larung jiwa selalu dipentaskan secara tertutup, dengan jumlah penonton terbatas. Tak boleh direkam, tak boleh dipotret, tapi kabar buruk selalu muncul setelahnya. 1, 2, kadang 3 korban, yang hilang akal, yang mulai menari sendiri tengah malam, yang dibisik-bisiki suara asing saat tidur. Dan kabarnya, dalam satu pertunjukan khusus yang hanya dihadiri pejabat tinggi dan seniman besar, seorang menteri lanjut usia yang pernah menonton pentas larung jiwa asli di tahun 1984 terlihat menitikkan air mata, lalu berbisik pada ajudannya, "Yang menari tadi bukan Dewi, itu Ratih." Like and subscribe.